Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit USU. Saya Intan Siregar hadir kembali di ruang podcast Rumah Sakit USU. Yang kali ini bersama dokter kita, dokter intensivis Rumah Sakit USU. Topik kita hari ini adalah selayang pandang mesin nafas di ruang ICU. Nah, ruang ICU atau Intensive Care Unit adalah ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan keadaan yang membutuhkan pengawasan ketat. Untuk membantu memulihkan kondisi pasien, ruang ICU dilengkapi dengan peralatan medis khusus. Nah, Sobat Sehat, narasumber kita hari ini adalah dokter kita, dokter handal Rumah Sakit USU, dokter intensivis kita yang tentunya praktek di Rumah Sakit USU, Dr. Esther Lantika Renauli Silain, Magister Kedokteran, anestesi, spesialis anestesi, konsultan intensive care. Bener ya dokter ya? Iya. Halo dokter. Iya. Mungkin mau menyapa Sobat Sehat, silakan dokter. Halo, selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit USU, bersama kami dengan Ibu Intan ya hari ini. Iya benar dokter. Oke. Dari Rumah Sakit USU. Iya benar. Oke Sobat Sehat. Nah, kita langsung aja nih ya dok, ngobrol tentang topik kita hari ini. Oke. Nah, ruang ICU itu adalah salah satu ruangan yang ada di rumah sakit, tentunya di Rumah Sakit USU ya dokter ya. Nah, sebenarnya beda ruang ICU dengan ruang ICCU itu apa dokter? Jadi sebenarnya ruangan yang membutuhkan high care ya, perawatan dan monitoring yang berkelanjutan itu memang ada banyak versi. Jadi kalau dia di ICU sendiri, kalau dia bisa nanti gabungan antara medical dan surgical. Jadi medical tuh penyakit-penyakit lain bukan karena operasi. Kalau surgical ICU pasca bedah kalau Indonesianya. Oh oke. Kalau ICCU yang kita tanya tadi itu speknya memang khusus untuk di critical care pada penyakit jantung. Oh. Tapi ruangannya hampir sama. Ruangan hampir sama ya. Oke, boleh gambar-gambar kita ada bisa slide ini biar kita lihat sama-sama nih ruangan ICU ya. Ada juga nanti ruangan misalnya kalau di tempat rumah sakit lain misalnya ada stroke corner khusus untuk pasien-pasien kritis stroke seperti itu. Oke. Intinya ini ruangan khusus berarti ya dokter ya. Iya, tapi memang kemampuan mereka mengelola pasien berbeda-beda. Jadi yang dengan menggunakan ruangan intensive care, nah itu tentu speknya lebih tinggi. Jadi seperti ini ya ruangan yang kosong ini. Ruangan ICU kita nih ya dok, Rumah Sakit USU ya. Ya, ini salah satu bed di Rumah Sakit USU, kita ada 6 bed ya. Setiap bed itu kita punya mesin menafas. Nanti yang mau kita bicarakan yang ini nih, alat bantu nafasnya. Oh oke. Nah ini dia. Ini ya. Ini kita alat punya. Jadi tiap bed ada alat bantu nafas, mesin nafas, ventilator nama ininya. Ventilator. Oke. Nah kemudian selain itu kalau di ruangan ICU sendiri dia punya bedside monitoring. Jadi bedside monitoring. Satu pasien, satu alat seperti ini gambar pasien yang sedang kita rawat. Nah iya. Nah ini kemudian dilengkapi dengan peralatan-peralatan misalnya yang seperti sebelah kanan suster ini ada syring pump untuk memasukkan obat-obat secara kontinu ya. Iya. Kemudian kalau slide-nya kita geser lagi mungkin akan boleh. Ya ini yang tadi kita bilang bedside monitoring. Ini melekat satu pasien, satu monitor, dan ini nanti ada monitor sentralnya dihubungkan ke ruang nurse station. Jadi bisa terpantau. Iya, dilihat dari kayak stasiun satu station itu, satu base station nurse station itu. Berarti tadi ada ventilator sama ini bedside monitor. Beda ya dokter ya? Beda. Jadi ini semua pasien pasti kita pakai kan, tapi kalau ventilator kan tergantung kebutuhan personal pasiennya, kebutuhannya seperti apa kan, oksigen. Kan itu kan alat bantu untuk oksigen ya, terapi oksigen. Mungkin yang slide yang kosong tadi, waktu bednya kosong. Boleh. Nah, kadang-kadang pasien juga kita butuh untuk hemodialisa, cuci darah. Oh, di ruang Jadi tidak kita pindah-pindah lagi, tapi kita sudah lengkapi dengan alat untuk yang mana nih, hemodialisa. Oh, yang paling ujung ya. Yes, itu. Dan juga untuk monitoring hemodinamik yang lain, untuk pengukuran yang lain kita nggak ada gambarnya, tapi kita punya USG portable untuk hemodinamik USG. Dan juga X-ray portable, jadi bisa kita foto toraks pasiennya langsung nanti di ruangan di ruangan juga ya juga. Jadi nggak berpindah ya pasiennya. Jadi biar lebih optimal benar. pasiennya. Oke, kita ke balik ke ruang ICU lagi. Nah, berarti kan aturan di ruang ICU sendiri tuh memang berbeda dengan ruang rawatan yang lain ya dokter ya. Kira-kira apa tuh dokter
untuk aturan-aturan khusus di ruang ICU? Mungkin teman sobat-sobat sehat yang sudah pernah Kayaknya menjenguk keluarga di ICU ya. Kalau sudah pernah dirawat, mungkin belum semua nih pernah dirawat. Iya benar. Tapi kalau peraturan sebenarnya sama ya, di rumah sakit mana aja pasti ada jam berkunjung. Tapi tentu tidaklah seperti jam berkunjung di ruangan biasa ya. Jadi kalau di ruangan ICU biasanya kita ada jam berkunjung kurang lebih 1 jam. Tapi memang selama masa pandemi itu masih dihilangkan. Tapi di rumah sakit kita udah ada memang jamnya, jam 11 kita jam kunjungan. Dan itu juga tidak bisa bertamunya rame-ramai. Saya pikir di ruangan biasa sama ya, maksimal. Tapi bisa berarti masuk keluarga ke ruang ICU ini tapi ya, Dok? tidak beramai. Jadi Tidak mungkin 1 atau 2 orang bergantian seperti itu. Dan kemudian kita biasanya sama prosedurnya biar higienis, tetap melakukan cuci tangan sebelum masuk ya, tetap cuci tangan. Kemudian pakai APD juga mungkin kalau ya, dia di ruangan yang keluarganya isolasi, tapi kalau tidak ya tetap pakai masker lah seperti aturan pandemi pada saat ini. Dan memang di ICU itu memang kan situ banyak kuman juga sebenarnya ya. Karena kan itu berbagai penyakit ada di situ. Jadi memang anak-anak tidak kita perbolehkan masuk ke ruang ICU. Ini juga suatu ini ya, kadang-kadang memungkinkan tidak kita perbolehkan anak-anak. Kemudian yang tidak sehat juga sebaiknya tidak ke situ berkunjung. Ya kan, karena ruangan ini memang ya bisa, kalau daya tahan tubuh turun kita banyak kuman di situ masih. Terus ruangannya tuh pasti lebih dingin ya, Dok? Itu kenapa, Dok? Ya itu ruang tadi ICU itu dalam rangka kita juga itu tadi kan kuman tadi itu kan. Jadi kita untuk jadi memang semua alat-alat itu memang harus dijaga lah ya. Jadi ada suhu yang diperlukan. Jadi kemudian pasien juga tapi sebenarnya kalau mereka kedinginan mereka punya warmer ya. Khusus untuk itu ada lagi. Nah, Dok, sebenarnya pasien kategori apa nih yang masuk ke ruang ICU ini, Dok? Maksudnya kategorinya tuh udah dalam kondisi seperti apa gitu, Dokter? Sebenarnya ada 3 paling penting tuh. Ya, jadi memang yang membutuhkan peralatan tadi, bantuan itu. Kemudian untuk monitoring hemodinamik. Ya, kemudian membutuhkan untuk terakhir yang untuk paliatif. Jadi memang misalnya dia mau pakai obat-obat yang secara kontinu kita berikan, harus membutuhkan pengawasan. Nah itu, tapi yang paling sering memang pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan bantuan oksigenasi, secure airway. Berarti yang sudah henti nafas begitu, Dok? Kira-kira? Memang kadang-kadang dari ruangan sudah henti nafas atau memang ada tadi, makanya kan kita monitoring di situ pasien-pasien dengan nilai-nilai kritis ya, penurunan kesadaran. Nah itu memang harus dirawat, dipindahkan di ICU ya, ruangan ICU ya. Atau kalau pasca operasi yang memang masih tadi yang kedua ya, masih membutuhkan monitoring, pengawasan lebih lanjut kontinu atau pemberian obat-obat yang terus menerus, ya memang kita masukkan ruangan juga ICU ya. Selama bednya ada ya. Karena kan bednya agak terlalu banyak. Iya betul. Dan biasanya berapa lama tuh, Dok, bisa kita rawat di ruang ICU? Ada ininya nggak, Dok? Bukan target ya. Ada skala waktunya ini biasanya 7 hari nih kayaknya untuk di ruang ICU atau bagaimana, Dok? Jadi gini sobat sehat, tidak semua ini satu stigma juga ya. Jadi tidak semua masuk ICU itu pasti tidak keluar dari ICU ya. Iya benar, Dok. Ya, jadi kalaupun dia pasca operasi, pasiennya memang butuh monitoring, biasa 1 sampai 2 kali 24 jam kita sudah keluar. Tetapi kalau memang dari penyakit kritis yang lainnya yang ya memang membutuhkan waktu yang kita nggak bisa jawab juga berapa lama. Sama halnya nanti kalau pasien sudah pakai mesin napas yang mau kita ceritain ini, tentu biasanya kita evaluasi 3 kali 24 jam. Tapi kita akan dalam lebih cepat dari situ juga bisa dia lepas. Jadi tergantung kebutuhan kita pasien, kan ya. Melakukan pemantauan, terapi. Makanya kita bisa menilai begitu dia masuk mesin, saat dengan dibantu nafas dibantu nafas ya, dengan menggunakan mesin. Pada saat itu kita juga sudah harus berpikir bagaimana nanti cara mengeluarkan pasien ini dari mesin. Pada saat kita melakukan pemasangan alat, di saat itu kita juga harus sudah berpikir bagaimana nanti deliberate your patient from the machine. Dokter.
Nah, nih kita langsung nih ke mesinnya tadi, ventilator berarti ya dokter. Mesin penyambung nafas berarti dok? Ya, bukan penyambung nyawa ya. Iya. Jadi memang kalau tadi ada alat itu yang sering mungkin diedukasi kepada keluarga atau kepada mungkin sobat sehat di rumah pernah menandatangani persetujuan. Nanti kalau masuk ICU diperlukan bantuan nafas pakai mesin nafas atau nama lainnya ventilator, setuju atau tidak, seperti itu ya. Itu gunanya apa dokter? Itu kenapa harus ada persetujuan? Apa ada mungkin resiko tinggi di hal tersebut dok? Tentu ya, setiap pemasangan alat itu yang sifatnya invasif tentu berisiko lebih tinggi daripada yang non invasif atau less invasif ya. Tetapi setiap pasien yang masuk ICU itu kan tentu sudah punya critically point ya, critical point, sehingga dia memang harus kita rawatkan ke ICU. Nah, termasuk dalam hal pemberian terapi oksigen. Jadi pada saat pasien kita kan butuh waktu ya, masih obat supaya obatnya jalan, support makanan. Penyebab daripada infeksinya atau non infeksinya apa kan perlu di-treat ya. Sementara itu semua memerlukan tubuh kita, our body ini tetap butuh oksigen untuk melakukan pembakaran di sel-sel kan. Betul. Membutuhkan oksigen. Nah, sementara kita tidak mampu menarik oksigen sendiri dalam jumlah yang cukup dan memadai, efektif maksudnya. Harus dibantu berarti dibantu. Jadi itu tidak langsung ujuk-ujuk seperti itu sobat sehat, tapi ada proses-prosesnya, mulai dari mungkin pakai oksigen yang hanya beberapa liter dan pasien menarik nafas sendiri sampai nanti dia menggunakan yang full dibantu. Jadi pasien memang diistirahatkan nafasnya dan pemberian nafasnya memang melalui mesin. Tetapi jangan salah, tidak semua juga harus di knockdown ya, maksudnya betul-betul pasiennya ditidurkan ya. Nah, jadi memang tergantung kebutuhan ke pasien sekali lagi. Jadi dalam mesin ventilator itu tadi seperti gambar, boleh mungkin kita tampilkan lagi nih mesin ventilatornya biar kita lihat. Jadi dia bisa juga minimal ya, jadi dia bisa tidak invasif memasukkan intubasi, kita ETT dan kita full kontrol nafas, tapi juga nanti itu di dalam speknya ini ada juga spek yang seperti waktu non invasif ya. Jadi dia menggunakan positive pressure ventilation. Jadi seperti di kemarin waktu zamannya pandemi kemarin, kita banyak tuh menggunakan mechanical yang non invasive ventilation itu, NIV modenya. Jadi pasiennya dipakaikan helmet atau dipakaikan tight mask ya, jadi masker yang menutupi sampai ada sama di hidung doang sampai ke mulut atau bahkan seperti helm. Itu yang model non invasive ventilation itu kita sambungkan ke mesin ini juga. Jadi pasien masih bangun, kooperatif, tapi kita butuh dia oksigen, membutuhkan dorongan bantuan nafas, ini kita berikan. Jadi tidak semuanya di knockdown atau dilumpuhkan pasien pada saat menggunakan. Tapi memang yang sering kali sobat sehat temukan adalah untuk pemasangan itu memang harus membutuhkan izin. Iya kan, surat persetujuan dari keluarga. Ya. Jadi memang resikonya pasti ada. Kenapa terutama pada saat kita melakukan pemasangan alat bantu nafas, sebelumnya kita dahului dengan pemasangan ETT. Jadi kita intubasi dulu, memasukkan selang nafasnya dari mulut ya. Dari mulut. Iya, dari mulut nanti ke trakea, ke tenggorokan. Ya. Kemudian setelah itu kita sambungkan ke mesin nafas ini. Lalu kita setting lah, ini ada angka-angkanya. Nanti mulai dari pasiennya full kontrol diatur oleh mesin sampai perlahan-lahan kita sapih, kita weaning, bisa dia sendiri. Resiko pada saat pemasangan Bu Intan, memang resikonya nih, kita kan waktu memasang alat tuh pasti kasih obat. Kebanyakan ya. Kecuali pasiennya mau udah henti nafas, henti jantung, itu memang nggak usah dia papain, kita tinggal sambung nafasnya doang pakai alat nafas ini. Tapi kalau yang masih setengah-setengah, nafas sesek banget, saturasi oksigennya udah turun gitu ya, udah biru pasiennya gitu ya. Jadi dibilang koma enggak, masih cengal-cengal gitu ya. Nah itu pasti kita akan memberikan penenang, penghilang rasa sakit, ya, untuk membuat dia tertidur. Nah itu yang bisa menurunkan tekanan darah, bisa menaikkan nadi, bahkan yang paling berat itu memang bisa terjadi resiko sobat sehat sampai henti jantung. Pada saat memasangnya itu ya dokter ya? Pada saat pemasangan alat
bukan ventilatornya, tetapi untuk sebelum dipasang ventilator ini kita akan melakukan pemasangan ETT atau tadi. intubasi nama ininya. Oke. Baru dokter. disambungkan ke mesin ini, Bu Intan. Yes. Seperti itu. Ada sedikit gambarannya. Terus kalau suara deep itu dari mesin ini juga dok? Tit itu dok, yang biasanya sering kita dengar Ya, di ruang ICU ya kan dok? Ya di sinetron juga banyak ini Bu Intan. Sinetron rahasia ilahi dok. Iya itu menandakan apa dok? Jadi sebenarnya setiap mesin ini dikasih alarm ya. Yang sering kita dengerin itu dari bedside monitoring. Oh itu bedside monitor ya? Iya, Okay. dia sebenarnya semuanya punya alarm. Jadi kalau tidak ada sama sekali detaknya juga akan nggak bisa ini yes, dan untuk dia membantu memantau. dan memang ini ada ya, bunyi-bunyinya ya, kok. Jadi kalau turun saturasi oksigennya ini nggak kedetek di sini ya. Dia akan lemah ke suara oksigennya pelan ada gitu ya, dok? ya saturasinya. Iya. Denyut jantung kita Iya. juga ada bunyinya. Ada bunyinya. Oh Iya. oke. Itu yang tadi sampai hilang itu ya denyut jantungnya nggak ada lagi gitu. Oh oke. Berarti itu ada tanda-tanda ada artinya ya dok? Ya makanya Bunyi-bunyi tadi makanya ya? nggak dimatiin, ada alarm-alarmnya. Jadi kalau lewat dari alarm yang kita setup, dia akan bunyi. Mesin itu juga begitu, mesin nafas itu. Oh, Makanya oke. campur-campur kan bunyinya di ICU. Iya, Coba benar. sekarang gimana pengalamannya? Ih, rasanya kalau udah ICU, ya itu tadi dok, keluar lagi nggak nih dari ruangan ini? Pasti gitu ya dok? Yes. Jadi kita harus selalu berharap dan memang komunikasi ya, Iya. keluarga dengan dokter yang merawat. Karena memang kita pasti multidisiplin di ICU itu. Oh oke. Nggak 1-2 dokternya. Iya. Jadi yang mantau tadi dok, yang dokter bilang tadi ada perawat juga yang memantau alat-alat ini tuh siapa-siapa aja dok di ruang ICU? Kalau di rumah sakit USU nih ya. Iya, di rumah sakit kita Ya, dok. ceritain rumah sakit Iya, USU. benar. Kita di sini ada perawat kita tim jaga ya, jadi tim jaga sesuai dengan jam dinasnya. Iya. Kemudian kita rumah sakit pendidikan, kita punya calon dokter spesialis kita yang lagi program pendidikan Oke. spesialis yang lagi Iya, bertugas iya, di iya, ICU iya. kita ada. Lalu kemudian ada konsulennya juga, yang ada konsulen Pengawasnya jaga ya. yang berganti. Seperti. Tapi kalau di kita kan ada PPDS ya, ada program dokternya. Tapi kalau di rumah sakit lain mungkin ada dokter jaga, dokter triase yang khusus dokter jaga yang berjaga di ICU. ICU ya Ada. dok. Oke. Pokoknya ini pasti terpantau ya dok ya. Ya itu Mesin-mesin yang ini makanya ya. dia dilengkapi dengan bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian ya dok. Karena di jam-jam tertentu yang jaga sudah pasti juga kita nggak memungkiri yang jaga Yes, manusia namanya gitu, manusia ya, bukan dok. mesin. Iya, Makanya benar. dia gantian jaga, kemudian dilengkapi dengan bunyi-bunyian jadi mengalarmkan kita Yes. ini. Oh ini kok lambat tiba-tiba gitu ya dok. Dan Bisa. kita ada monitor sentra. Oh nah iya. Nah, Di itu- rumah sakit itu ada ya dok? Ada, itu Oke. keunggulannya. Jadi kita bisa lihat nggak harus ke bednya langsung. Yes, itu tadi yang maksud Intan. Ada tempat untuk ngawasin itu dok berarti? Ada. Ya, oke. Pada masanya kita dulu ruangan isolasi khusus waktu pandemi, kita bahkan pakai CCTV. Oh. Jadi kita bisa langsung lihat kan, kita kan nggak bisa langsung jaga di Iya, depan iya, dia nggak terus boleh. seperti sekarang. Kalau Iya. sekarang kan di depannya itu udah ada meja perawatnya kecil buat monitoring kan. Yes, Seperti Oke, itu. ada CCTV segala. Wow, keren juga nih ruangan kita nih. Nah, oke dok, lanjut lagi nih pertanyaannya. Oke, sobat sehat. Aduh, kayaknya tadi udah membuka nih gambaran tentang ruang ICU, tentang mesin ventilator ya dokter ya. Ya. Terus nih kita lanjut aja ke kolom pertanyaan yang udah masuk nih ke akunnya Instagramnya Rumah Sakit USU dok. Kita jawab beberapa ya dok. Dari akunnya Hasibuan Suryani Rahmani dok, dia bertanya apa saja resiko yang bisa terjadi pada saat pemasangan selang nafas. Nah tadi ada dijelaskan sedikit. Nah, gimana tuh dok? Ya. Resiko yang bisa terjadi. Kalau resiko sih itu artinya sering. Kalau komplikasi itu jarang. Tapi Oke. bisa. Oke, jadi kalau resiko mah sering. Iya. Yang sering terjadi adalah kayak tadi, kita memberikan obat-obat Iya. pasien dengan kondisi kritis. Ya, jadi yang sering terjadi misalnya tekanan darahnya turun. Oh, oke. Tuh yang benar. paling itu ya. Terus nanti denyut nadinya menjadi cepat. Oh. Ya. Tetapi memang kan dokter di ICU ini kan speknya khusus ya. Jadi kayak kita anestesi, kita SPANTI ya, spesialis anestesi dan terapi intensif. Jadi memang kita dari spesialis waktu pertama mengambil sudah dibekali dengan untuk itu ya. ilmu di ICU ini, di ruang perawatan intensif. Iya benar. Jadi memang itu yang paling sering. Iya. Nah, yang
sering juga terjadi ya, memang kematian akibat dari tidak mampu kita mengatasi perubahan hemodinamik pasien pada saat terjadi, karena memang dia udah di ujung-ujung. Tapi tujuan daripada kita memasang ini tentu kan kita mempertimbangkan risk and benefit. Sebelumnya itu sudah dipikirkan. Iya, makanya kita inform consent kan kepada pasien, kepada keluarga pasien, bahwa kita berpikir ini sudah tidak mampu lagi dia di nafas sendiri, kita harus bantu nafas. Atau untuk mensecure airway, jangan salah ya. Pasien-pasien yang perlu pemantauan itu kadang-kadang mungkin luka bakar, masih bangun, tetapi luka bakarnya keras outnya tuh ke wajah, jadi dia bisa suffocation ya. Jadi kita udem bengkak itu saluran nafasnya itu nanti 24 jam, beberapa jam setelah kejadian, tidak langsung pada saat itu. Itu yang kadang-kadang keluarga kita harus jelasin benar-benar. Kalau dia udah mau tadi istilahnya udah critically ill, pasiennya udah nggak sadar bener, itu nggak akan ada yang terlalu oke lah gitu. Tapi buat yang masih bangun, terus kenapa harus diambil nafasnya ya? Itu kadang-kadang pasien-pasien yang bertanya juga ya. Kita harus jelasin. Ini tujuan pemasangannya ini menghindari nanti udem saluran nafasnya, dia nggak bisa nafas karena habis terbakar ini kan bulu hidung, wajah. Misalnya pada pasien luka bakar tuh. Benar. Contohnya pasien masih bangun. Tapi kita udah mulai kedengaran dia kayak tebel, bibirnya udah tebel gitu ya. Ngomong udah agak bebal ya ini. Jadi memang mulai itu kita awasin. Itu tadi makanya gunanya pemantauan di ICU. Jadi sebenarnya resiko tadi berarti sering ya. Sering. Tapi yang paling terakhir kematian itu juga. Itu kerap ya. Tapi paling depan itu tadi lah tekanan darah menurun ya. Mudah-mudahan terjawab nih ya dari akunnya Hasibuan Suryani Rahma. Thank you buat pertanyaannya ya. Nah, ada lagi nih dokter kita. Setiap hari leher belakang nyeri, kepala denyut. Kira-kira kenapa? Ini kayaknya topiknya beda bahasan ini dok ya. Tapi Mimin tampung dulu ya dokter ya, nanti mungkin. Jadi kita di anestesi ini sebenarnya kita punya keseminatan macam-macam. Mungkin kalau yang ini nanti lebih ke kepala dan leher katanya dok tadi dok. Manajemen nyeri kali ya. Manajemen nyeri ya. Dok. Pain clinic ya. Konsultan manajemen nyeri kita ada juga. Oke. Iya nih kayaknya udah. Ada lagi? Kayaknya udah habis ya Pak Editor. Dari akun kita kayaknya pun sudah terjawab nih. Karena ketidaktahuan dari kita semua nih tentang ICU, tentang ventilator tadi yang udah disampaikan dari Dr. Esther ya dok. Terima kasih banyak ya dok ya. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan dok tentang ventilator ataupun ruang ICU rumah sakit USU nih dok. Jadi kalau pasien yang di rumah sakit USU ini kita memang ketersediaan bednya tuh 6 bed ya. 6 bed. 6 bed ya. Tapi kita banyak ICU sini, ada ICU anak, ada ICU NICU ya, untuk baby itu juga ada. Jadi ada ininya. Kemudian kalau memang harus sampai masuk ICU ya, sebenarnya kadang-kadang keluarga masih berunding, itu paling sering tuh. Lama berunding ada. Jadi memang ini dengan kita kasih dengan podcast rumah sakit USU kami berharap sudah lebih ada dapat gambaran lah ya. Dan ini memang tujuannya untuk menolong pasiennya. Sehingga kita untuk lebih menolong pasien. Sehingga kita tidak lama di perundingan. Benar. Akhirnya kita tidak lama cepat penanganannya juga karena lama menggesernya. Betul dok. Karena belum setuju kemarin. Iya. Saya pikir itu sih harapannya. Terima kasih banyak dokter sudah diundang. Banyak informasi nih saya pribadi yang dapat dari obrolan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat juga pendengar setiap podcast Rumah Sakit USU. Terima kasih banyak dokter ilmunya, tips-tipsnya. Saya sukses terus ya dokter Esther. Tentunya terima kasih banyak juga untuk pengikut kami, followers Rumah Sakit USU, penonton podcast Rumah Sakit USU. Nonton terus YouTube channelnya Rumah Sakit USU. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan tambahin komen di kolom komentarnya. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Intan Siregar pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu sobat sehat.